الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين جماعة جمعة رحمكم الله. Hari kita terus memperbaharui rasa syukur kita atas semua nikmat, rahmat, karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita pastikan kita termasuk hamba yang bersyukur insyaallah. Karena sangat sedikit dari kalangan hamba itu konsisten mensyukuri nikmat Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersyukur diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda syukur kita itu adalah terus mengucapkan, membacakan salawat kepada beliau, sahabat dan keluarganya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita berada di penghujung bulan Desember atau tahun 2023 dan kita akan menghadapi pesta demokrasi yang setiap 5 tahun diadakan oleh bangsa kita ini untuk memilih pemimpin yang berkualitas yang akan membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Oleh karenanya khutbah Jumat yang penuh berkah ini kita akan sedikit membahas tentang hakikat kepemimpinan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena agama kita ini Islam, semua perkara, semua urusan, semua aspek kehidupan itu sudah ada dalam Al-Quran. Karena Islam ini lengkap dengan pedoman, lengkap sisi-sisi kehidupannya ada di dalam Al-Quran. Maka kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya menjadikan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman kita dalam segala hal, termasuk dalam masalah kepemimpinan, politik, ekonomi, sosial dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini ketika diciptakan oleh Allah, memang fungsi utamanya adalah memimpin dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika berfirman Tuhanmu kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di bumi, wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi untuk memimpin dunia ini. Jadi kita manusia lahir itu dikarunia, ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin jemaah-jemaah.
Oleh karenanya berangkat dari ayat ini, kepemimpinan dalam Islam itu 4 level dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kepemimpinan itu tidak hanya kepemimpinan presiden, khalifah, sultan dan seterusnya, tetapi ada 4 level kepemimpinan dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita ini semua adalah pemimpin diri kita sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan, mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kita memimpin otak kita, di mana pikiran kita ini kita arahkan. Kita memimpin hati kita, kita memimpin keinginan kita, hawa nafsu kita, kita memimpin diri kita, jiwa kita, fisik kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan ini ditanyakan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran, para rasul dan para nabi memastikan bahwa diri mereka itu terpimpin. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan oleh Allah agar aku menjadi orang pertama Islam. Maksud orang pertama ini bukan orang pertama masuk Islam, tetapi orang pertama yang lebih dahulu mendeklar hidupnya bahwa dia pribadinya itu Islam. Di ayat yang lain, wa ana awwalul mu'minin. Pastikan kita mukmin lebih dahulu daripada orang lain. Pastikan kita jangan mendawai orang tapi kita belum tentu kuat imannya. Ini namanya kepemimpinan pada diri. Pastikan kita mukmin, muslim sejati sebelum memimpin orang lain. Yang kedua, level kedua kepemimpinan dalam Islam adalah pemimpin dalam keluarga. Bahwa setiap kita yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, dia adalah pemimpin. Bahkan double kepemimpinannya. Pemimpin sebagai suami dan pemimpin sebagai bapak atau sebagai saudara tertua dalam keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Maksudnya didiklah dirimu menurut ahli tafsir, dan keluargamu, dan selamatkan mereka dari api neraka jahanam. Jadi kita memang disuruh untuk mendidik, memimpin diri ini, lalu kemudian memimpin keluarga kita dengan baik. Waquduhan nas wal hijara. Jangan sampai kita masuk neraka, kita dan keluarga kita masuk neraka karena gagal memimpin keluarga, gagal memimpin istri, gagal membina anak kita. Akhirnya kita dimasukkan ke neraka jahanam yang bahan bakarnya batu dan manusia, kata Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan kita melihat kepemimpinan orang lain, tapi lalai kita menilai kepemimpinan kita. Apakah kita sudah layak jadi pemimpin atau tidak? Level ketiga kepemimpinan itu jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada namanya kepemimpinan sosial, kepemimpinan masyarakat. Apakah dia ulama, apakah dia dai, apakah dia ustadz, kiai, ajengan, habib, RT RW, memimpin keluarga lebih dari keluarganya, tapi memimpin masyarakatnya. Dan ini akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha sa'ilu lirajulin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada seseorang tentang amstar'ahu, tentang kepemimpinannya terhadap masyarakatnya. Jadi ditanya kita, kalau kita RT, kenapa di RT kita ada narkoba, ada orang sabung ayam, ada orang judi, kita diamin. Ada orang yang mohon maaf transaksi syahwat, kita diamin. RT-nya, RW-nya bertanggung jawab di hadapan Allah. Jemaah rahimakumullah, level keempat kepemimpinan dalam Islam itu kepemimpinan
namanya kepemimpinan umum. Ya. Al-qiyadah al-ammah, kepemimpinan umum. Kepemimpinan umum itu apa? Memimpin banyak masyarakat. Masyarakat Betawi, masyarakat Sulawesi, masyarakat Sumatera, Jawa. Maksudnya presiden. Kepemimpinan umum ini juga termasuk khalifah, termasuk Perdana Menteri, Presiden, dan seterusnya. Bahkan gubernur-gubernur. Kepemimpinan umum. Tanggung jawabnya lebih besar. Dan pertanyaannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menasihati Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu raja dan nabi. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak ada pemimpin terbesar di dunia. Dari sejak bumi ini ada sampai hari kiamat, tidak pernah sebanding dengan pemerintahannya Nabi Sulaiman. Karena dia memerintah seluruh dunia, bukan 1-2 negara, tapi seluruh dunia. Memerintah semua makhluk, jin, manusia, setan dipimpin juga oleh Nabi Sulaiman. Kita ini hanya memimpin keluarga aja susah. Bagaimana Nabi Sulaiman memimpin jin, ya, hewan, burung-burung, semut, ikan di lautan. Kepemimpinannya yang luar biasa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ketika dia hanya bisa diberikan ilmu untuk memahami bahasanya semut, beliau kemudian tersadar, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ini keutamaan pemberian Allah kepada aku, ini luar biasa. Ya Allah, aku tahu engkau sedang menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur terhadap kepemimpinan ini. Kekuasaan tanpa batas, tetapi mudah sadar, mudah bersyukur. Jangan sampai kita diberikan kekuasaan kecil saja tapi udah lupa diri. Gak ada apa-apanya kita dengan Nabi Sulaiman. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam memimpin banyak bangsa, bukan cuma kaum Yahudi, Bani Israel. Tetapi di zaman itu beberapa kerajaan dipimpin oleh Nabi Daud karena ditaklukkan oleh Nabi Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud? Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas bil adl. Fahkum bainan nas bil haqq. Wa la tattabi'ul hawa. Wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami telah mengangkat engkau menjadi khalifah di muka bumi. Maka perintahlah manusia, pimpinlah manusia dengan adil, dengan hak. Jangan semena-mena, jangan otoriter. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu memimpin mengikuti hawa nafsu. Seakan-akan rakyatnya budakmu semuanya, enggak boleh, haram. Seakan-akan masyarakatnya, rakyatnya itu tidak tahu apa-apa, menindas dan seterusnya. Wala tattabi'il hawa, kata Allah kepada Nabi Daud. Padahal siapa Nabi Daud? Nabi Daud itu rasul, nabi dan rasul. Ini pun masih dimarahi sama Allah. Bagaimana kita manusia biasa, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, mestinya semakin takut pada Allah. Karena kita bukan nabi, nggak dijamin masuk surga. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, pengganti Nabi Muhammad, dalam riwayat 2 bulan beliau menangis. 2 bulan menangis. Sampai jenggotnya basah, datang semua para sahabat menjenguk. Sakit apa engkau wahai Abu Bakar? Sakit apa engkau wahai Amirul Mukminin? Kata Abu Bakar, saya tidak sakit, tetapi saya merasa takut dengan kepemimpinan ini.
Saya tidak bisa menjamin apakah saya kalau mati nanti masuk surga atau tidak. Mempertanggungjawabkan diriku sendiri, memimpin diriku sendiri. Saya enggak bisa jamin apakah saya masuk surga atau tidak. Bagaimana mempertanggungjawabkan semua masyarakat ini, mempertanggungjawabkan semua rakyatku. Begini pemimpin yang takut, jemaah Jumat. Bukan pemimpin yang haus kekuasaan, tidak takut mati, tidak takut azab akhirat, tidak takut pembalasan Allah, tidak takut pertanggungjawaban di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 11 tahun. Selama 11 tahun tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Ditanya oleh para sahabat, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak tersenyum? Senyumlah dikit. Apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana saya bisa senyum? Sementara saya tidak tahu ada rakyat saya yang kelaparan, dan itu saya tanggung jawab di akhirat di sisi Allah. Kata sahabat yang lain, mungkin tidak ada, tapi saya masih khawatir, jangan-jangan ada kucing kelaparan di negeri ini. Sementara Umar tidak tahu kalau kucing itu kelaparan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Begini pemimpin yang takut, jemaah Jumat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, pada khusus orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a linnas. Ini ayat berulang 2 kali. Wahai orang beriman, jadilah engkau orang adil dalam bersaksi, memberikan saksi bagi manusia. Ini perintah wajib. Kalau kita menjadi saksi itu harus adil, kalau tidak diazab oleh Allah. Walladzina la yashhaduna, walladzina syahadah disebut dengan qaulaz zur dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang mengatakan sumpah palsu, saksi palsu. Wala yashhaduna wala yaquluna qaulaz wala yashhaduna qaulaz zur. Bersaksi palsu. Siapa itu yang bersaksi palsu? Mereka yang memberikan kesaksiannya kepada orang-orang yang tidak berhak menerima saksi itu, kesaksian itu. Siapa yang tidak berhak? Orang yang tidak adil, orang yang tidak berkompeten untuk menjadi pemimpin, tapi dia pilih menjadi pemimpin. Itu akan ditanyakan kesaksiannya di hadapan Allah. Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia, jamaah rahimakumullah, memilih pemimpin itu wajib. Tidak boleh golput. Dan pemimpin yang dipilih itu wajib orang yang ibadahnya baik, akidahnya jelas. Kalau tidak, kita akan mempertanggungjawabkan pilihan kita itu di hadapan Allah. Memang mudah, cuma tusuk saja, tetapi tanggung jawabnya berat. Jemaah rahimakumullah, ini harus disampaikan oleh para ulama. Kalau tidak, ulamanya yang akan ditanyakan di akhirat. Kenapa tidak disampaikan ini? Oleh karenanya, jemaah rahimakumullah, siapapun yang kita nilai baik, akidahnya, ibadahnya, kompetensinya untuk bisa melayani umat ini, dan dia kita prediksi tidak akan zalim ketika dia memimpin, itulah yang harus kita pilih, sehingga umat ini, bangsa ini menjadi bangsa yang berwibawa, bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat, bisa bersaing di internasional. Tidak ada kezaliman lagi di negeri ini, sehingga kita semuanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.